Sebelum kita bicara tentang gereja yang sehat, maka kita harus melihat dulu gereja itu apa. Karena setelah gereja eksis di bumi 2000 tahun kurang lebih, ternyata makin lama berjalan gereja ini makin tidak jelas. Apalagi dengan keadaan sekarang ini, saudara. Begitu banyak orang rindu jadi pendeta. Karena kalau istilah Jawa, bondo abab sugih jadi pendeta itu, saudara. Cuma cuap-cuap dapat duit, semua berebut. Kita lihat ruko belum jadi, baru pasang fondasi. Para pendeta sudah sibuk cari mana manajernya, mana yang punya ruko mau dikontrak. Hotel belum jadi, sudah rebutan. Mau disewa hallnya, aulanya, semuanya itu. Nah, karena gereja sudah begitu menyimpang jauh, akhirnya generasi muda ini sudah salah kaprah. Mereka hanya ada di benak mereka, gereja cuma sebuah gedung, ada kebaktian, ada musik, ada perpuluhan, ada kolektor. Sudah, tidak rasa lagi kalau di Jakarta kita lihat gereja. Ada banyak gereja yang berani memberi persembahan di muka sebagai DP, down payment. Asal pendeta mau dikontrak setahun 2 tahun. Ngeri sekali. Kalau khotbah setahun penuh, tidak di mana-mana, tiap minggu keliling ke cabang-cabang kami, mobilnya suruh milih. 2 tahun penuh, 1 apartemen. Coba bayangkan. Itu di gereja. Itu di Jakarta. Itu menamakan diri gereja. Khotbahnya paling cuma 20 menitan, 10 menitan harus pindah keliling, sehari bisa 7-8 kali khotbah. Nah, anak-anak muda tertantang. Enak sekali, nggak perlu bayar pajak, nggak perlu repot-repot, cuma nyiapkan khotbah asal-asal aja, dapat persembahan. Zaman sekarang ini asal pinter ngomong saja, nggak usah pakai urapan. Orang itu bisa khotbah bagus, dan itu disukai, dan ini menyedihkan. Maka itu anak-anak muda jangan ada di benak kalian konsep seperti itu. Maaf Pak Paul kalau saya katakan ini, jangan rindu buka cabang terus-terusan. Cukup yang ada dikuatkan. Karena sudah merupakan tren. Gereja yang sehat di mata umum kalau cabangnya banyak. Tidak. Maka itu kita harus melihat gereja itu apa di hadapan Tuhan. Nomor 1 saudara catat, gereja adalah perwakilan Tuhan di dunia, bukan perwakilan organisasi. His representative on earth. Itu gereja. Jadi gereja itu adalah kalau orang tanya, surga itu di mana? Tuhan itu alamatnya di mana? Kami ingin tahu. Maka gereja menjawab, di sini. Dan ini perwakilannya. Kalau gereja adalah perwakilan Tuhan Yesus, perwakilan surga, maka gereja akan mengutamakan kehadiran Tuhan dan akan mengutamakan Yesusnya. Bukan gedungnya, bukan programnya, bukan cabangnya, bukan kebaktiannya, tidak. Apa yang perlu diwakili? Tuhan yang bagaimana? Di bagian yang mana? Kita buka Wahyu pasal 21. Inilah gereja yang Tuhan rindukan. Wahyu pasal 21. Jadi gereja yang sehat, bukan gedungnya, bukan kebaktiannya, bukan nama organisasinya, bukan siapa pemimpinnya, tetapi apakah gereja itu sudah mewakili Tuhan di dunia ini atau belum? Nah, ini penting sekali. Wahyu 21 mulai ayat 1 sampai yang keempat. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Di antara sekian banyak pewahyuan Yesus Tuhan kepada saudara kita Yohanes, buat saya ini kedua yang terbesar. Yang pertama terbesar adalah Wahyu 19, hari perkawinan Yesus dan gerejanya. Ini kedua terbesar buat saya dalam seluruh pewahyuan Tuhan Yesus kepada Yohanes. Bayangkan, langit yang pertama, bumi pertama lenyap. Yohanes bingung, aku tinggal di mana? Nah, yang indah adalah mengapa kalau jelas langitnya lenyap, buminya lenyap, otomatis lautnya juga lenyap. Mengapa secara spesifik pewahyuan ini berkata laut pun lenyap? Yohanes, kamu tulis itu. Ada apa dengan laut ini? Sampai dituliskan khusus tersendiri. Ini yang menunjukkan ribuan jutaan tahun yang lalu, menurut para ahli, seluruh benua ini dulu di dunia bersatu. Daratan ini bersatu. Itu perkiraan mereka. Dan saya percaya. Buktinya, mana mungkin ada orang Afrika jauh di sana, tahu muncul suaranya di Papua. Kalau dulu nggak pernah bersatu, nggak mungkin mereka bisa tercecer begitu jauh. Lalu tengah-tengahnya nggak ada apa-apanya. Nah, laut yang memisahkan benua-benua ini
ketika zaman es mencair. Maka kalau ini bicara soal langit yang lama, kata heavens dalam bahasa Alkitab itu menunjuk kepada bukan cuma langit, karena heavens terjemahan King James disebut langit-langit banyak jamak. Surga pun dalam kalimat bahasa King James disebut juga heavens. Saudara, ternyata kalau bicara langit yang pertama, yang lenyap itu adalah sistem. Bumi itu tempat sistem itu berpijak, lenyap. Laut pemecah belah, lenyap. Akan ada suatu kesatuan yang luar biasa. Saudara, krisis terbesar di Indonesia bukan krisis ekonomi, tapi krisis terbesar Indonesia adalah krisis kebangsaan. Di Indonesia ini sudah nggak jelas. Baik orang pribuminya pun sudah nggak akan bangga disebut sebagai bangsa Indonesia. Ini krisis terbesar yang terjadi di Indonesia karena pemerintahnya yang mengajar itu. Melihat rakyatnya selalu dari 3 status. Pertama, sukunya apa? Kedua, agamanya apa? Ketiga, status sosialnya apa? Ini pengajaran pemerintah Indonesia. Maka itu orang asing pun di negeri ini rasa terasing. Lihat Malaysia. Siapa yang sudah 5 tahun nggak pernah ke Kuala Lumpur, lalu baru ke Kuala Lumpur, akan kaget. Sudah. Malaysia itu negara Islam, tapi sistemnya luar biasa. Menteri-menteri Tionghoa tidak bermasalah di sana, di negeri ini dipermasalahkan. Ini bedanya. Karena negara ini sangat terpecah belah. Karena ada kelompok-kelompok tertentu yang dibiarkan hidup dan pemerintah tidak pernah tegas. Seharusnya di negeri ini nggak perlu ditanya sukumu apa, jangan tanya itu. Nggak usah tanya agamamu apa. Harusnya pemerintah menyadarkan ini bangsa Indonesia. Contoh saja orang-orang India, orang-orang Arab, mengapa nggak pernah disebut orang asing atau orang keturunan? Kenapa mesti orang Tionghoa saja yang disebut asing? Padahal mereka juga asing kalau mau diusut. Ini ketidakadilan negeri ini. Lalu gereja mengkotak-kotakkan diri lagi. Ini yang menyedihkan. Roh ini kita harus hancurkan. Lihat saja. Pendetanya suku apa, nanti yang terbanyak itu jemaatnya. Ini terjadi di Indonesia. Menyedihkan sekali. Sampai hari ini Batak Kristen dan Tionghoa Kristen belum bertobat. Kesukuannya sangat kental. Lihat anak-anaknya orang Batak, anak-anak orang Tionghoa. Jangan coba-coba kawin dengan suku lain. Ribut itu. Di benak kita orang-orang Tionghoa masih teracuni kata-kata orang-orang tua kita dulu. Awas wana itu. Kata itu harus dihapus di otak kita. Sehingga masih banyak orang Tionghoa Kristen yang menganggap kalau anaknya pacaran dengan orang pribumi, wah turun derajatnya. Begitu pula orang Batak. Berarti gereja gagal dan Injil belum bekerja sepenuhnya. Karena kita masih terkotak-kotak. Laut pun tidak akan ada lagi. Lalu kita yang ketiga di negeri ini orang tanya status sosial. Kamu anaknya siapa? Bapakmu kerja apa? Menyebut kerjaan bapaknya langsung konotasi kesan seseorang akan beda melihat anaknya. Jahat negeri ini. Maka itu mau pakai siapapun yang memerintah, kalau sistemnya nggak dirubah akan rusak negeri ini. Ini yang terjadi. Contohnya perundingan GAM. Saya bukan negarawan, bukan politikus, tapi ngerti. Kalau pemerintah mengakui, kalau pemerintah mau berunding dengan GAM, berarti mereka mengakui GAM ini eksis. Dan gobloknya pemerintah lagi, loh ini negara Indonesia, ngomong Indonesia, kok berunding di negara lain? Sudah kalah. 2 langkah pertama sudah kalah pemerintah ini. Gobloknya minta ampun. Karena ada orang-orang tertentu yang mau bisnis dalam peristiwa ini. Tidak ada negara seperti Indonesia, kerusuhan dibisniskan. Tentaranya untung banyak, polisinya untung banyak. Negeri ini terjadi. Maka itu ada ribut terus. Hasil perundingan itu jelas. Ketika mereka ribut-ribut Indonesia sudah ngomong pada berapa orang. Ini gobloknya pemerintah. Kenapa ngakui GAM? Harusnya nggak usah diakui. Kalau GAM dianggap tidak ada, nggak usah berunding, memang tidak ada. Mau berontak-berontaklah. Goblok yang kedua, berunding kok jauh-jauh. Lihat, negara ini begitu celakanya. Nah, gereja adalah harapan satu-satu. Tidak ada siapapun bisa diharapkan untuk memulihkan negeri ini kecuali gereja. Katakan amin. Bukan kita mau sombong, tapi ini firman Tuhan. Sistem ini harus diubah. Maka itu langitnya harus dibuang dulu yang lama. Tempat sistem berpijak itu bumi harus disingkirkan juga.
pemecah belahnya harus dihapuskan, yaitu lautnya. Maka itu gereja harus berani menyuarakan suara ini supaya bangsa ini tidak terpecah-pecah. Lagi sekali saya ulangi, hapuskan. Saudara juga, awas kalau saudara bertemu seseorang tanya, kamu dari daerah mana, suku apa, kenapa begini. Jangan tanya itu. Agama pun jangan ditanyakan. Kita ini saudara dalam darah Yesus. Amin. Coba satu bukti dulu, jangan tutup ya. Wahyu 21 ini penting. Kita nggak pernah melihat rahasia ini. Ibrani 2 ayat 11. Coba saudara perhatikan. Gereja harus bisa menyatakan kebenaran ini kepada bangsa ini. Ibrani 2 ayat yang ke-11. Kita lihat pelan-pelan. Dan tolong khotbahkan ini sebagai gereja di seluruh negeri ini. Ibrani 2 ayat yang ke-11. Jelas sekali. Sudah? Ibrani 2 ayat ke-11. Saya bersyukur saya di antara sedikit pendeta yang tetap pakai batik. Sejak listrik makin susah, maka presiden sampai menteri pun semua pakai batik supaya nggak kepanasan, nggak pakai AC. Saya belum bersyukur, tahu rasa sekarang. Dulu mau keren-keren, gereja yang belum bertobat dalam hal ini. Ayat 11. Sebab ia yang menguduskan. Kenapa saya ngomong soal batik? Karena gereja terlalu sombong, merasa nggak serak kalau khotbah nggak di gereja pakai perjamuan. Semuanya ngapain panas-panas? Maaf. Mungkin saya berkata, untuk apa kamu ngomong soal jas? Karena itu bicara soal hati. Bagaimana hati kita di hadapan Tuhan? Apa bedanya kita dengan kelompok-kelompok agama lain yang kurang ajar mata laki-laki yang dibungkus yang perempuan? Itu kan bicara soal pakaian juga. Nah, kita harus mengerti kebenaran ini supaya kita tahu bangsa ini masih jauh lebih banyak yang miskin daripada yang kaya. Orang miskin akan takut masuk ke gereja orang karismatik karena mereka beranggapan gerejanya orang kaya. Ini yang salah. Kita harus merubah sistem ini. Sudah? Lagi sekali Wahyu 2 ayat 11. Sebab ia yang menguduskan. Siapa yang ia di sini? Yesus. Dan siapa lagi? Mereka yang dikuduskan. Siapa yang dikuduskan di sini? Coba jawab, siapa yang dikuduskan? Bukan. Nah, ini egoisnya. Dalam nama Yesus. Ini preaching. Bukan gereja saja yang dikuduskan, saudara. Ini seluruh dunia. Katakan amin. Kenapa kita masih berkata gereja? Bukan. Kalau kita berkata hanya gereja yang dikuduskan, berarti Yesus hanya untuk orang Kristen. Maaf. Saya tidak marah kepada saudara yang berkata tadi gereja. Saya berkata, saya mengatakan para pemimpin gereja yang goblok. Saudara, kalau tadi Pak Paul Halim sudah mendahului, salah satu ciri gereja saya adalah berani menginjil, membawa jiwa. Betul. Kalau kita tetap beranggapan firman hanya untuk orang Kristen, kita salah. Maka itu kita nggak berani nginjil. Karena itu orang-orang tua kita dulu, para pendahulu kita mengatakan itu, mempersempit Injil. Nanti saya akan tunjukkan bukti. Yesus yang menguduskan dan seluruh dunia yang dia kuduskan. Betul enggak? Apakah Yesus hanya mati untuk gereja? Coba jawab. Tidak. Untuk semua orang di dunia. Lihat, Yesus dan seluruh manusia. Agak membingungkan dalam bahasa kata ini, karena kata mereka disebut 3 kali. Kalau kita nggak hati-hati, kita nggak akan mengerti kebenaran ini. Tahun 70-an saya sudah dapat pewahyuan ayat ini, saudara. Maka itu saya tidak mau memakai jas gaya Eropa. Saya tetap menggunakan batik, karena gereja harus menjadi eksis di negaranya sendiri. Jangan ikut-ikutan. Maka itu pemberitaan firman yang saya sampaikan selalu. Saya nggak mau ikut-ikutan. Saya mau Roh Kudus yang menunjukkan. Yesus yang menguduskan. Dan seluruh dunia yang dikuduskan. Mari lihat kalimat berikut. Mereka semua. Siapa mereka semua di sini? Salah lagi. Yesus dengan dunia. Harusnya begitu. Kan ini 2 pribadi. Satu tunggal, satu jamaah. Jadi mereka semua, yaitu Yesus dengan manusia di dunia, baca sama-sama, berasal dari satu. Satunya huruf besar. Ini yang gereja nggak pernah lihat. Jadi manusia suku bangsa apa saja, ternyata asal kita dengan Yesus dari yang satu itu. Katakan amin.
Saudara pernah lihat, baca, perhatikan motonya Hard Rock Cafe? Sedih. Ketika tahun 80-an awal Hard Rock Cafe mulai di Inggris, waktu itu saya di Eropa, saya di Jerman, saya kaget. Siapa bisa sebut? Tahu motonya Hard Rock Cafe? Iya, sebutkan. Oke, we believe in one. Lalu terjemahnya, one for all for one. Saya membaca biografi penemunya. Mereka ingin dunia ini jadi sebuah rumah. Orang bisa tinggal aman tanpa melihat latar belakang kesukaan. We believe in one. Because one for all and all for one. Itu sangat luar biasa. Itu diambil dari ayat ini. Ribuan tahun yang lalu Yesus Tuhan kita sudah mendeklarasikan bahwa Dia dan semua manusia di dunia berasal dari satu. Kenapa kita nggak lihat? 60 tahun bangsa ini merdeka, masih goblok seperti ini. Karena pemerintahnya nggak tegas. Sumpah Amuk Tipalapa yang diucapkan oleh Prabu Hayam Wuruk, Gajah Mada, itu luar biasa. Bhinneka Tunggal Ika, tapi jadi bohong di negeri ini. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-26. Coba saudara perhatikan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Udah? Dari berapa orang? Satu orang saja Bapa telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Dari satu orang saja. Maka itu ketika pengajaran dari Korea masuk berapa tahun yang lalu, bahwa kejadian ada manusia lain, saya bantah. Ini ayatnya. Loh, tapi siapa yang begini begitu? Oke lah, pokoknya ini ayatnya. Dari satu orang saja, tidak dari banyak orang, yaitu dari Adam. Jadi dua ayat ini mari kita buat Indonesia ini diberkati. Amin. Gereja yang sehat harus melihat cara ini, melihat bangsa ini dalam satu kesatuan. Belum selesai. Kembali ke Ibrani 2:11 tadi. Kalimat terakhir itu dahsyat sekali. Coba lihat. Setelah Yesus mengakui bahwa dirinya dengan seluruh manusia yang Dia kuduskan di dunia berasal dari satu, lalu apa yang terjadi? Ada kata mereka ketiga. Ini agak membingungkan. Mereka pertama, ada mereka kedua, sekarang mereka ketiga. Ini mereka ketiga baru betul kalau Anda berkata ini gereja. Itu betul. Mereka yang ketiga ini. Coba kita lihat lagi. Setelah mereka pertama menunjuk pada seluruh dunia, mereka kedua adalah Yesus dengan kita yang termasuk seluruh dunia. Baru itulah sebabnya Yesus tidak malu mengakui yang sudah mau dikuduskan. Nah, kalau terjemahnya pakai kata ini, orang tidak bingung. Itulah sebabnya Yesus tidak malu untuk mengakui mereka yang pertama tadi. Tahu ya, mereka yang pertama yang mau dikuduskan adalah saudara-saudaranya. Hebat sekali. Kalau kita ngakui anak presiden itu adik kita, itu lumayan. Tapi kalau kita bajingan ngaku adik presiden, itu lain cerita. Ngerti maksudnya, saudara? Jadi mulai hari ini, supaya apa yang dirindukan para penatua, ucapan Pak Paul Halim tadi ini, berani menginjil. Belajarlah untuk melihat para karyawan di restoran ini, di hotel ini, orang-orang di luar sana, dengan mata iman, engkau calon adik-adiknya Yesus. Kok nggak ada yang ngamen? Betul nggak? Kalau kita lihat ini, mereka calon. Kalau kita sudah, karena kita sudah dikuduskan. Nah, kalau mata kita bisa melihat itu, maka orang sejahat apa, saudara, kita nggak akan tolak mereka. Dan sampai berapa teman saya heran, prinsip saya hidup gara-gara ayat ini. Kalau tuh ada maling masuk ke rumah saya nggak akan teriak, maling, enggak, saudara. Saya jahat kalau saya teriak maling. Karena cari jiwa susah, ini datang sendiri, katakan amin. Saya kan ajak duduk dia, betul, saya kan ajak bicara dia. Kamu tahu nggak bahwa neraka masih buka? Kalau kamu mencuri, kamu masuk neraka.
Tapi kalau kamu minta baik-baik, tidak. Sekarang kamu butuh apa? Kenapa masuk ke sini malam-malam? Saya akan tunjukkan. Kalau saya punya, saya akan berikan kepada kamu. Setelah dia dapat apa yang dia beri, yang dia perlu, saya berikan. Saya nggak suruh dia pulang. Saya tanya, kamu sudah makan atau belum? Setelah itu, dia bilang belum, saya akan kasih makan. Selesai makan pun, saya nggak akan suruh dia pulang. Saya akan doakan dia dulu. Sebetulnya memberkati hidup. Oh, nggak ada yang ngamen. Janjinya kalau maling masuk jangan kau usir. Dalam nama Yesus, engkau jahat di hadapan Tuhan. Karena mereka juga calon adiknya Yesus. Katakan amin. Siapa saja. Tanggal 11 Juli yang lalu saya naik ojek. Begitu indah percakapan itu. Saudara namanya Saiful, dari namanya jelas dia Muslim. Di Nabire, dia orang Jember. Kemarin saya ketemu dia pagi-pagi, dia datang ke rumah. Karena dia dengar saya tiba di Nabire. Saya tanya, gimana radionya? Dia bilang, sudah Pak, tiap malam saya dengar khotbah. Saya nggak pernah ajak dia ke gereja. Tapi hampir tiap hari dia SMS. Dia calon adiknya Yesus. Kita harus berkati orang-orang seperti itu. Lukas 15 ayat 1. Ini gereja yang sehat. Siapa yang biasanya mendengarkan kita? Coba lihat Lukas 15 ayat 1. Baca Alkitab saudara sama-sama. 1, oh belum. Coba lihat ayat itu. Udah, Lukas 15 ayat 1. Ayo dibaca. 1, 2, 3. Orang ya. Nah, garis bawahi kata biasanya. Saudara, saya akan menghukum diri saya sendiri karena ayat ini. Kalau dalam 1 minggu tidak ada orang yang tidak Kristen yang tidak mendengar saya bicara, berarti saya sedang salah minggu ini. Kalau Yesus saja, toh kita nggak akan lebih hebat dari Yesus dalam arti hurufnya. Yang hebat saja, yang mendengar dia, justru orang-orang yang tertolak di masyarakat. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu kelompok terbuang. The outcast, orang yang terbuang dari masyarakat. Sebab imam-imam ahli Taurat, orang Farisi membenci dua kelompok orang ini. Tapi yang luar biasa justru Yesus senang bergaul dengan mereka, sehingga ditulis yang biasanya dengar khotbah bukan orang Farisi, justru bukan orang ahli Taurat, imam-imam yang biasa mendengar gereja berbicara, orang-orang. Gereja yang sehat, ciri yang berikut adalah kalau preman-preman, pelacur-pelacur, pembunuh-pembunuh, perampok-perampok di sekitar gereja itu dan yang biasa mendengarkan khotbah. Kok nggak ada yang ngamen? Nah, pasti saudara takut kalau dimasuki perampok, habis nanti keyboardnya, alat musik curi semua. Nah, padahal baca baik-baik. Siapa yang biasa mendengar dia berbicara? Maka itu salah kalau gereja jadi eksklusif, jadi tertutup, menarik diri dari masyarakat. Saya harap paradigma saudara tentang gereja berubah mulai hari ini. Maka itu supaya gereja bisa dimasuki orang-orang begitu, jangan ada alat yang mahal-mahal, yang biasa-biasa saja. Kalau ada yang nyolong nggak rugi banyak kita ini. Siapa suruh beli mahal-mahal? Lalu kita gereja tutup berapa? Tahun 82 saya ikut simposium arsitektur gereja di kota Bandung, saudara. Berapa arsitek lulusan Petra dan ITB yang Kristen membuat simposium, saya nggak pernah diadakan lagi. Tahun 82. Hasilnya, gereja, bangunan gereja di Indonesia harus seperti masjid dan langgar. Saya sampai kaget. Saya datang jauh-jauh, dapatnya cuma begini. Ternyata betul. Sebab masjid dan langgar tidak pernah tertutup, mereka terbuka. Nggak pakai dinding terbuka, pakai kaca. Supaya yang di luar tahu ada apa di dalam sih. Gereja Tanjung tertutup. Kalau tahu ada pintunya, dikasih section lagi di tengah. Orang nggak bisa lihat ada apa di dalam. Bagi musafir-musafir Islam, kalau mereka nggak punya tempat nginap, merantau, mereka nggak pusing, masjid tetap terbuka untuk mereka tidur. Kenapa gereja nggak seperti itu? Saya kagum sekali. Itu tahun 82. Ada pemikir-pemikir, tapi sayang gereja Indonesia nggak pernah menuruti hasil simposium itu. Ya karena itu tadi barangnya terlalu banyak, mahal-mahal, hilang kalau dibuka semua. Mereka mengacu sampai pada abad yang keberapa?
Seluruh gereja di Eropa tidak pernah boleh pakai kunci. 24 jam terbuka. Karena gereja di Eropa saat didirikan punya prinsip, Tuhan menerima semua orang jam berapa. Itu luar biasa. Mari kita kembali ke Wahyu 21. Gereja yang sehat. Lalu setelah tidak ada, pemecah belah tidak ada, lalu gereja bagaimana? Yohanes bingung. Apa itu? Kalau langit tidak ada, bumi tidak ada, kenapa aku masih di sini? Lalu ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Tuhan. Sampai pada ayat ini kita belum mengerti apa itu kota yang kudus, dari Yerusalem yang baru. Tapi kalimat berikut memberitahukan yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, penerangan pada bagian kedua ayat 2, siapa pengantin perempuan itu? Coba gereja. Gereja yang sehat, gereja yang benar harus turun dari surga, bukan dari ketua sinode dalam nama Yesus. Gereja yang sehat, gereja yang benar tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh oleh semua sistem duniawi. Sistem duniawi sudah lenyap. Langit yang baru yang muncul, sistem yang baru. Jadi gereja itu mewakili surga, maka itu turunnya dari surga. Ini luar biasa. Ayat 3. Setelah gereja yang benar, gereja yang sehat turun dari surga, lihat deklarasinya. Kalau saya membaca, inilah proklamasi terbesar sepanjang zaman. Lalu aku mendengar, bukan suara nyaring yang menerjemahkannya kehabisan bahan. Ini yang betul suara yang tidak terkatakan, suara yang luar biasa, suara ledakan hati Bapa yang tersimpan ribuan tahun. Karena dia menunggu gereja yang sehat dan yang benar tampil ke tengah-tengah manusia. Maka itu teriakannya. Lalu aku mendengar suara yang tak terucapkan, yang tak bisa dideteksi, direkam betapa besarnya. Dari tahta itu berkata, lihatlah. Wih, jauh juga suara saya. Dalam nama Yesus terjadi seperti itu Tuhan. Biarlah gema itu sampai kemana-mana. Ini teriakan yang luar biasa. Saya mau coba lagi. Lihatlah! Papa dari tahta itu berteriak. Inilah suatu deklarasi, proklamasi, suatu teriakan yang merupakan kerinduan beribu-ribu tahun. Dia berkata kepada dunia, dunia, lihatlah. Apa yang dia suruh lihat? Bukan menara yang tinggi-tinggi, bukan. Lihatlah, gerejaku ada di tengah-tengah manusia. Sudah ada. Kamu gak perlu repot-repot cari surga lagi. Ada di situ surga, di antara kamu. Aminkan saja, jangan diam saja. Ini perkara luar biasa. Maka itu kenapa sampai hari ini saya tidak pernah berkeinginan sedikit pun untuk bangun gedung gereja. Gara-gara ayat di mana saya ada, disitulah gereja. Karena dikatakan, lihatlah, gerejaku ada di tengah-tengah manusia. Belum selesai. Mereka dan akan diam. Kalau saudara baca terjemahan yang lain ada kata dan akan berdomisili. Kata itu manusia. Di mana? Ayo jawab. Diamnya di mana? Tuhan diam di mana? Bersama-sama dengan manusia. Ingat, manusia di ayat ini bukan kita. Bukan. Kita adalah gereja itu. Manusia di sini yang masih di luar sana. Maka itu jangan menerjemahkan. Saya seringkali mengetes, memberi tes di banyak tempat proses soal ini. Jawabannya selalu, siapa manusia? Ya kita. Salah, itulah keegoisan kita. Kita di sini bukan manusia itu lagi, tapi kita ini kemah itu.
yang membentang di tengah-tengah manusia. Lalu manusia berteduh di bawah kemah itu. Karena kita ini perwakilan surga di dunia. Jelas sekarang saudara? Belum selesai. Yang ketiga, setelah gereja di tengah-tengah manusia, lalu Tuhan diam bersama-sama manusia, belum selesai. Lalu manusia akan menjadi umat. Kata umat sama persis dengan Keluaran 19 ayat 5. Engkau menjadi umat kesayanganku. Jadi manusia-manusia itu jadi umat kesayangan Tuhan. Belum selesai. Dan ia, Bapa kita, jadi Tuhan mereka. Kalau gereja yang sehat itu cirinya 4 ini. Menghadirkan Tuhan di tengah-tengah manusia. Supaya Tuhan diam di tengah-tengah manusia. Yang kedua, lalu manusia jadi umat kesayangannya. Lalu Tuhan jadi Tuhan mereka. Putar-putar terus di ayat ini. Dampaknya sekarang di masyarakat yang sudah jadi umat Tuhan, manusia tadi. Lihat ayat 4. Kalimat pertama saja sangat mengaruhkan. Maka ada apa? Kalau gereja sudah di tengah-tengah manusia, gereja jadi berkat di tengah-tengah manusia, apa hasilnya? Baca ayat 4, kalimat pertama. 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Cukup. Maka simpulkan, gereja yang sehat adalah membuat manusia di sekitar gereja itu tidak bisa menangis lagi. Manis bukan kata-kata ini? Catat, jangan diam saja, ntar lupa. Gereja yang sehat itu membuat orang-orang di sekitar gereja itu tidak bisa menangis lagi. Kalau saya tidak ada firman ini, maka saya pindah ke Papua, langsung buka gereja. Di Papua sudah banyak gereja. Saya nggak mau merusak gereja dan menambahi gereja baru lagi. 14 bulan pertama saya di Papua, saya cuma mencari data. Apa sih yang membuat orang Papua itu menangis? Cuma itu. Karena saya sudah tahu rahasia ini tahun 70-an yang lalu. Maka setelah 14 bulan saya tahu ternyata orang Papua menangis karena mereka tidak punya sekolah yang baik. Kami hadir sebagai gereja untuk menghapus air mata mereka. Orang Papua nggak kelaparan, tanahnya subur, kaya. Ngerti sekarang saudara? Jadi di mana kita ada, manusia nggak boleh menangis lagi. Nah, season pertama ini para penatua berkumpul memberi tema yang cantik sekali. Gereja yang sehat, gereja yang bergaul, bersekutu, akrab dengan Tuhan. Luar biasa. 1 Korintus 1 ayat 9, mari kita lihat. Gereja yang sehat harus gereja yang mendengar suara Tuhan. Karena dia gembala, dia kepala gereja, dan dia adalah Tuhan atas gereja. 1 Korintus 1 9. Panggilan tertinggi kita sebagai gereja bukan melayani, bukan berkhotbah, bukan menginjil, justru bukan membangun gedung, bukan menyiapkan khotbah, bukan buat liturgi, bukan. Mari kita lihat. Tuhan yang memanggil kamu kepada siapa? Nah, coba perhatikan pertanyaan saya. Saudara kalau nggak teliti baik. Secara tata bahasa Indonesia, pertanyaan ini salah. Kok kepada siapa? Persekutuan itu benda, kata kerja. Harusnya tanyanya kepada apa? Cuma saya menemukan dalam kebenaran firman, justru gereja yang sehat dan yang benar itu, persekutuan ini adalah pribadi. Maka itu saya tanya siapa, bukan apa. Harusnya saudara teliti tadi. Saya ulangi lagi. Tuhan yang memanggil kamu kepada siapa? Persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dia yang memanggil kita adalah Tuhan kita yang setia. Nah, jadi begini. Panggilan tertinggi bukan panggilan untuk berkhotbah, bukan panggilan melayani, panggilan menginjil. Tidak. Panggilan tertinggi adalah panggilan apa, saudara?
bersekutu dengan Yesus Kristus Tuhan Anak. 1 Korintus 6. Cepat-cepat saja ayat 16 dan 17. 1 Korintus 6, 16, 17. Persekutuan dengan Anak. Apa kata persekutuan? Maka itu saya bisa mengatakan siapa, bukan apa. Udah ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan. Nah, jadi kata mengikatkan dirinya kita akan jadikan bahan untuk mengatakan persekutuan dengan Yesus. Ini panggilan tertinggi. Saya nggak membaca kata perempuan, sebab zaman sudah berubah. Sekarang juga banyak pelacur laki-laki. Betul nggak? Jadi ini nggak cuma perempuan yang jadi pelacur, sekarang sudah gila zaman ini. Maka itu saya baca umum saja. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan menjadi satu tubuh dengan dia. Izinkan saya mengganti kata ini dengan kata bahasa Indonesia umum. Kata menjadi satu tubuh boleh tidak diganti bersetubuh? Coba jawab, boleh tidak? Jawab, jangan mengangguk. Saudara punya suara kok diam saja. Boleh tidak? Boleh. Baik. Karena memang bersetubuh. Dua orang yang bukan suami istri, kalau hubungan seks tetap bersetubuh. Maka itu perjinan itu mengerikan. Karena persetubuhan ini menjadi satu daging. Sebab kata nas, ini kalimat yang penting, keduanya akan jadi satu daging. Jadi kalau bercerai, kalau berzina, rusak roh jiwa tubuhnya. Karena campur dengan orang berbeda-beda. Kalau suami istri bersetubuh, itu baik. Makin menyatu, makin menyatu. Kata mengikatkan diri. Dan saudara setuju, bersetubuh. Ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, berseroh dengan dia. Boleh saya ganti kata ini? Cepat jawab. Loh, kok ragu-ragu? Cepat, jangan lama-lama mikir. Boleh. Kenapa boleh? Cepat jawab. Ayo, kenapa boleh? Iya, menjadi satu roh. Karena tadi kita sudah membaca di Wahyu 21, gerejanya itu pengantin perempuannya. Nah, betul nggak saudara? Karena dia itu roh, maka kalau kita bersekutu dengan dia, kita tidak boleh berkata bersetubuh. Tuhan tidak punya tubuh, kita berseroh. Amin kan? Ini rahasia luar biasa. Ini gereja yang sehat. Bertahun-tahun saya mencari jawaban tentang Matius 6 ayat 6. Yang belum tahu silakan buka dulu. Yesus berkata, kalau kamu sembahyang, masuk kamarmu, kunci pintunya. Nah, saya bantah, Papa, kenapa kalau kami sembahyang di rumah makan, di terminal, di bandara, di tengah jalan, kalau ada apa-apa, kok tidak dimarahi? Padahal engkau berkata, kalau kamu berdoa, masuk kamarmu, kunci pintu. Ada kata itu. Saya punya 4 tafsiran Alkitab, 4 penulis. Kalau saya nggak ngerti, saya baca, ternyata malah bingung juga. Mereka 4 menulis 4 berbeda tentang masuk kamar, kunci pintu. Apa itu? Nah, setelah berapa tahun kemudian Roh Kudus mewahyukan saya 1 Korintus 6 ini. Dengar baik-baik. Kalau ada 2 orang di dalam sebuah kamar pakai kunci pintu, bukan suami istri, pasti macam-macam itu. Jawab, iya atau tidak? Loh, iya atau tidak? Cepat jawab. Ya sudah, jangan kunci pintu kalau bukan suami istri. Lalu artinya apa? Kalau gitu, apa ini berdoa? Di kamar yang pakai kunci pintu dengan Yesus. Lagi berseroh. Katakan amin. Maka itu doa makan gak disebut doa. Karena itu bukan bersekutu. Doa pagi, doa malam bukan doa. Itu kewajiban. Yang doa itu hanya berdua dengan Yesus. Gak boleh ada orang lain. Amin. Kan cepat, jangan diam saja. Nah, banyak gereja nggak tahu rahasia ini. Saya mau langsung jawab, nggak usah dibuka ayatnya. Kita semua tahu Lukas 1 ketika Gabriel diskusi dengan Maria, dari mulai ayat 33 sampai 39, itu diskusi luar biasa. Coba kita teliti baik-baik Lukas 1.
Setelah Gabriel menerangkan panjang lebar, lalu pertanyaan Maria masih ingat, bagaimana itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Betul tuh pertanyaannya, bagaimana aku bisa mengandung? Kawin aja belum. Jawab Tuhan. Ini menarik. Kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan maaf. Saya menggunakan terjemahan yang dipakai oleh almarhum Pak Damaris. Maka kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan meniduri kamu. Saya suka kata itu. Walaupun agak jelek, meniduri. Ya jelas. Pertanyaannya, bagaimana aku bisa mengandung? Aku belum menikah. Maka jawabannya, kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan, kalau lebih kasar, menghamili kamu. Dan gitu saja. Maka itu kalau gereja tidak pernah masuk kamar kunci pintu dengan Yesus, gereja itu pasti mandul. Nggak akan beranak. Tahu kata mandul? Gereja itu nggak akan bisa cari jiwa, nggak akan bisa memenangkan jiwa, karena nggak pernah masuk kamar dengan Yesus. Doanya bareng-bareng terus, senangnya rame-rame. Alasannya supaya nggak ngantuk. Saudara, sendiri yang akrab, yang mesra, di kamar yang tertutup, sampai kita dihamili. Gara-gara Lukas 1 itu, tanya istri saya, tahu prinsip saya pernah berdoa, Tuhan, tadinya berarti Tuhan, kalau saya rajin bersekutu dengan Engkau sebagai gereja yang sehat, minimal setiap 9 bulan 10 hari saya harus melahirkan sesuatu atau seseorang. Boleh nggak saya berpikir begitu? Karena saya rajin bersekutu dengan Yesus di kamar yang tertutup. Maka itu kalau saya selama 9 bulan atau setahun lah, supaya nggak terlalu dianggap sombong, tidak pernah melahirkan sesuatu atau seseorang, saya akan hukum diri saya sendiri. Kemarin saudara, saya dari Bandara Biak, saya mau ke ATM Danamon. Begitu saya mau masuk, ada seseorang berdiri di samping ATM itu, terus senyum kepada saya. Saya juga balas senyum, kan orang senyum. Terus Roh Kudus berkata, layani orang itu, karena dia begini-begini. Terus saya nggak jadi masuk ATM. Saya tanya, apa saya pernah ketemu saudara? Oh enggak, saya pernah lihat Bapak jadi penerjemahnya Peter Yangren Januari yang lalu. Oh, jadi saudara hadir. Iya. Ada waktu enggak? Kenapa? Aduh, saya ini mau jemput pacar saya, 10 menit lagi janjian. Sebentar saja saya bilang. Hari itu saudara, kemarin dia itu dikeluarkan dari pekerjaannya, lagi panik. Saya sampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Dia nangis. Saya bilang, jangan nangis di sini, ayo pulang dulu, saya bilang. Karena dia orang, dia betul, enggak tahu. Akhirnya saya nggak jadi ke ATM, pulang dengan dia. Sampai di rumah kami, meledak tangis. Dia bilang, Bapak kok bisa tahu? Bilang, saya nggak tahu. Yesus Tuhan yang tahu. Saya tiba di pintu tol Ciawi tadi, saya sempat telepon dengan dia. Saya tanya, gimana kabarnya? Dia bilang, saya nggak tahu kalau saya nggak ketemu Bapak kemarin jadi apa hidup. Saya bahagia, saya dikeluarkan dari perusahaan itu. Sekarang saya tahu kenapa hidup saya jadi serusak, karena peristiwa itu. Saudara, akhirnya saya pernah berdoa, Tuhan, karena waktu yang sudah makin singkat, boleh nggak saya itu melahirkan anak lebih cepat dari kelinci? Saya doa gitu sama Papa di surga. Dan dia jawab, saudara. Sekarang saya tiap minggu pasti beranak. Luar biasa. Kalau saudara jalan dengan saya, saudara kan tahu. Hampir tiap minggu ada satu jiwa yang lahir. Karena saya gunakan sistem. Lalu bagaimana saya memuridkan mereka? Gampang. SMS ada kok. Maka itu saya banyak keliling ke Indonesia, bukan karena diundang pelayanan. Saya mengunjungi anak-anak yang saya lahirkan dalam pelayanan. Dan di mana anak-anak itu bisa bergereja, saya akan datang ke gereja itu. Kalau gereja itu nggak terima saya nggak apa-apa. Saya kumpulkan anak-anak itu, saya muridkan. Dan saya teman seorang gembala di situ. Ayo sama-sama. Kenapa kita mandul? Karena kita nggak bersekutu dengan Yesus.
kuasa Roh Kudus akan meniduri kamu, menghamili kamu. Keluaran 25 ayat 22. Kita sekarang melangkah jauh ke perjanjian lama. Gereja yang sehat itu bersekutu dengan Tuhan. Udah, Keluaran 25 ayat 22. Perhatikan. Zaman Musa hidup, Tuhan masih sulit ditemui. Betul? Sangat sulit. Sebab Yesus belum datang. Tapi toh Musa dengan Tuhan dan Tuhan dengan Musa bisa begitu dekat. Sampai seperti itu. Sudah? Dan di sanalah aku akan bagaimana? Ayo garis bawahi. Apa baca? Ini kata penting, bertemu dengan engkau, yaitu dari atas tutup pendamaian itu di antara dua kerub atau malaikat yang berlutut. Dan ini yang penting kedua, aku akan bagaimana? Berbicara dengan engkau. Garis bawah. Nah, ini gereja yang sehat. Berbicara dengan engkau tentang berapa hal? Segala sesuatu yang harus engkau sampaikan kepada manusia. Luar biasa. Nah, ini iman saya dengan tema yang diberikan oleh para penatua yang bergumul untuk retreat ini. Yang bergaul dengan Tuhan itu gereja yang sehat. Betul. Saudara, saya sangat beriman. Ini cara saya hidup. Setiap ayat yang dihidupkan oleh Roh Kudus dalam hidup saya harus hidupi ayat itu. Katakan amin. Saya ulangi kata-kata ini. Setiap ayat yang dihidupkan Roh Kudus untuk saya harus hidup dalam ayat itu. Maaf kalau saya sekali katakan kalimat ini, maka itu kalau saudara dengar saya khotbah, mungkin ayat yang sama saudara pernah baca, mungkin pendeta lain saudara pernah khotbah. Mengapa penekanannya enggak setajam saya? Karena saya diwahyukan oleh Roh Kudus, ayat itu dihidupkan. Dan saya dengan ayat-ayat yang dihidupkan oleh Roh, saya harus hidupi ayat itu. Akhirnya saya hidup oleh firman yang hidup oleh Roh itu tadi. Dan ini bukan teori, karena saya mengalami. Beda sekali dengan teori, dengan teolog, beda. Saya berkata ini supaya saudara belajar. Ternyata nggak perlu sekolah teologi dulu untuk mengerti firman. Malah mumet dengan teologi itu, saudara. Karena Tuhan itu nggak bisa dilogikakan. Kata teologi pun sudah salah. Teo itu Tuhan, logi itu logos, logika. Sudah nggak gadok orang Jawa bilang. Yang Tuhan minta adalah bergaul dengan dia, bukan mempelajari tentang dia. Beda sekali. Dia tidak minta kita mengetahui tentang Tuhan. Yang dia minta mengenal akan Tuhan. Beda antara mengetahui dengan mengenal. Catat baik-baik. Mengetahui itu mempelajari, mengenal itu bergaul. Ini dua arah yang ekstrem, gak mungkin ketemu. Maka itu kalau teolog khotbah kita pasti bingung, sulit dimengerti karena pakai logika. Firman ini roh yang kenanya kepada hati, bukan kepada otak. Saya belajar teologi sampai hari ini. Kalau saudara ke rumah saya kan tahu buku-buku teologi saya. Tapi tidak pernah saya pakai itu untuk pelayanan. Karena itu pengetahuan. Jadi kalau Tuhan hadir lalu bertemu kita, catat baik-baik. Dia nggak mungkin hadir bertemu terus senyum-senyum lalu pergi. Nggak mungkin. Percayalah itu. Kalau dia hadir bertemu kita, dia pasti berbicara kepada kita. Amin. Ini gereja yang sehat. Karena Tuhan bertemu gerejanya. Kalau dia bertemu, dia pasti berbicara. Dan kalau dia berbicara nggak pernah sepotong-sepotong, pasti tentang segala sesuatu yang harus gereja sampaikan kepada bangsa ini. Maka itu kalau saya telepon orang, ini contoh. Jam 8 saya telepon,
Istrinya bilang, masih sembahyang. Oh ya udah. Jam 11 saya telepon, masih sembahyang juga. Jam 3 telepon lagi, juga masih sembahyang. Ya sudah, besok saja. Dari jam 7 kok sampai jam segini. Besok pagi saya ketemu, saya tanya, hebat juga kamu ya, sembahyang begitu lama kemarin. Tuhan bicara apa? Enggak itu, oh tidur pasti kamu, saya bilang begitu. Masa dari jam 7 sembahyang sampai jam 3 Tuhan gak ngomong apa-apa? Enggak mungkin. Hai gereja, dengar ini baik-baik. Setiap kali kita sembahyang harus Tuhan berbicara. Amin kan? Karena pernyataan Tuhan lewat persekutuan yang intim kita di kamar itu dengan suami surgawi kita harus menghasilkan sesuatu. Maka itu saya nggak begitu suka kalau gereja umumkan, saudara, Kamis depan kita doa puasa, lalu Rebu malam hampir semua jemaat makan sekenyang-kenyangnya karena besok mau puasa. Itu saya nggak puasa, cuma ngurangi jam makan saja, beda. Nggak begitu cara puasa. Puasanya Musa itu puasa luar biasa. Dia itu nggak tahu kalau mau puasa. Tuhan cuma panggil dia, naik Musa, aku mau ketemu kamu. Musa tidak tahu kalau itu 40 hari 40 malam. Saking asiknya dengan Tuhan sampai lupa makan, lupa minum. Itu namanya puasa. Kalau puasa keluyuran untuk apa? Itu kan cuma agamawi. Mudah-mudahan Tuhan kasihan, aku lapar Tuhan, aku haus gara-gara engkau. Enggak begitu puasa kita. Puasa kita itu karena sibuknya dengan Tuhan sampai lupa makan, lupa minum. Katakan amin. Asik bergaul dengan dia. Sama suami istri kalau sudah berduaan, lupa semuanya. Disitulah Yesus hadir. Mazmur 25:14. Cepat. Saudara-saudara baca ayat ini, siapa yang bergaul dengan siapa duluan? 25:14, cepat. Siapa yang bergaul dengan siapa duluan? Siapa dengan siapa yang mulai? Bukan itu. Tuhan. Nah, bayangkan bukan kita duluan, Tuhan yang berinisiatif. Tuhan bergaul karib, nggak cuma bergaul tok, saudara saya kagum. Apabila dia ketemu mempelai perempuannya, langsung dia bergaul karib. Dan hasilnya apa? Baca baik-baik. Dan, ayo, ya betul itu. Apanya? Perjanjiannya dia apakan? Diberitahukan kepada orang itu. Saudara pernah tahu mengenai kata perjanjian? Kalau istilah orang Belanda tua-tua, testamen. Sebuah testamen itu surat wasiat. Penting sekali. Gereja yang sehat harus tahu testamen suaminya, suami surgawinya. Katakan. Siapa masih ingat berapa kali Samuel dipanggil Tuhan malam itu? Salah 4. Nah, ketiga kali Eli baru wah, kok begitu Tuhan ini? Itu ketiga kali. Lalu Eli bilang, kalau engkau dipanggil lagi, katakan begini. Samuel bingung. Siapa Tuhan? Saudara, itu pertanyaan saya. Tuhan, kenapa sih engkau iseng? Sudah 3 kali diajak ngomong, anak gak ngerti kok kamu ajak ngomong terus. Itu pertanyaan saya. Jawaban Papa, ada yang penting aku harus sampaikan pada bangsa ini, tapi gak ada yang bisa aku ajak bicara kecuali anak ini yang siap. Maka itu ayat pertama 1 Samuel 3 menulis, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Cepat baca, jangan lihat saya aja, ayatnya di Alkitab saudara, bukan di sini. 1 Samuel 3 ayat 1, coba saudara baca. Kalau firman Tuhan tidak sering, penglihatan jarang, berarti seorang pemimpin sudah budak dan picek, saudara. Tahu kata ini? Buta dan tuli. Tidak ada pewahyuan sama sekali. Inilah keadaan gereja zaman sekarang. Ketua-ketua sinode, pendeta-pendeta gelarnya hebat-hebat, mungkin beli juga tidak tahu. Tapi nggak ada visi, nggak ada pewayuan. Ayat 7, saudara lihat. Ini yang buat saya kaget. Kenapa sampai 4 kali dia bicara, Samuel nggak ngerti-ngerti, nggak ngeh. Ternyata ayat 7 ini, coba baca.
Samuel itu siapa? Coba baca cepat. Belum mengenal Tuhan dan firman-Nya belum pernah dinyatakan. Saya bilang gila ini. Saya berkata, Papa, berarti anak ini anak ingusan. Kenapa kau ajak bicara? Lagi sekali, nggak ada yang sanggup. Cuma lihat anak ini yang mau. Ada firman penting untuk negeri ini. Pagi itu Eli bangun. Setelah dia sadar sebagai pemimpin yang buta dan tuli, dia tahu Tuhan melawat anak kecil ini. Maka pagi itu dalam badan Samuel ketakutan karena firman untuk orang dewasa. Ikabod, mati Eli, anaknya mati. Apa nggak shock anak kecil ini? Lalu pundak Samuel dipegang oleh Eli. Orang tua ini goyang-goyang pundaknya. Ayo Sem, kamu ngomong. Tadi malam Tuhan bicara apa kepada kamu? Ketakutan anak menyampaikan, Papa, Ikabod, anakmu akan mati, engkau akan mati, takut dicuri. Inilah gereja Samuel yang dicari Tuhan pada akhir zaman, yang bisa mendengar suara. Katakan amin. Pak Paul Halim, jangan latah dengan buka-buka cabang lagi, kuatkan yang ada. Mari kita menghampiri Tuhan. Sebelum kita bicara tentang gereja yang sehat, maka kita harus melihat dulu gereja itu apa. Karena setelah gereja eksis di bumi 2000 tahun kurang lebih, ternyata makin lama berjalan gereja ini makin tidak jelas. Apalagi dengan keadaan sekarang ini, saudara. Begitu banyak orang rindu jadi pendeta. Karena kalau istilah Jawa, bondo abab sugih jadi pendeta itu, saudara. Cuma cuap-cuap dapat duit, semua berebut. Kita lihat ruko belum jadi, baru pasang fondasi. Para pendeta sudah sibuk cari mana manajernya, mana yang punya ruko mau dikontrak. Hotel belum jadi, sudah rebutan. Mau disewa hallnya, aulanya, semuanya itu. Nah, karena gereja sudah begitu menyimpang jauh, akhirnya generasi muda ini sudah salah kaprah. Mereka hanya ada di benak mereka. Gereja cuma sebuah gedung, ada kebaktian, ada musik, ada perpuluhan, ada kolektor. Sudah. Tidak rahasia lagi kalau di Jakarta kita lihat gereja. Ada banyak gereja yang berani memberi persembahan di muka sebagai DP, down payment. Asal pendeta mau dikontrak setahun 2 tahun. Ngeri sekali. Kalau khotbah setahun penuh, tidak di mana-mana, tiap minggu keliling ke cabang-cabang kami, mobilnya suruh milih. 2 tahun penuh, 1 apartemen. Coba bayangkan. Itu di gereja. Itu di Jakarta. Itu menamakan diri gereja. Khotbahnya paling cuma 20 menitan, 10 menitan, harus pindah keliling sehari bisa 7-8 kali khotbah. Nah, anak-anak muda tertantang. Enak sekali, nggak perlu bayar pajak, nggak perlu repot-repot, cuma nyiapkan khotbah asal-asal aja, dapat persembahan. Zaman sekarang ini asal pinter ngomong saja, nggak usah pakai urapan. Orang itu bisa khotbah bagus, dan itu yang disukai, dan ini menyedihkan. Maka itu anak-anak muda jangan ada di benak kalian konsep seperti itu. Maaf Pak Paul kalau saya katakan ini, jangan rindu buka cabang terus-terusan. Cukup yang ada dikuatkan. Karena sudah merupakan tren. Gereja yang sehat di mata umum kalau cabangnya banyak. Tidak. Maka itu kita harus melihat gereja itu apa di hadapan Tuhan. Nomor 1 saudara catat, gereja adalah perwakilan Tuhan.